Tema yang saya pikirkan yaitu tentang berkat ucapan syukur, dan kita akan sama-sama melihat Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Kejadian 29 ayat 32 sampai 35. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kejadian 29 ayat 32 sampai ayat 35. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara, biasa di awal tahun kita selalu memikirkan resolusi. Saudara, apa yang kita akan capai di tahun ini? Ada target-target tertentu mungkin Bapak Ibu sudah pikirkan mulai dari akhir tahun lalu. Lalu biasanya kita melakukan resolusi, kita giat melakukannya, tetapi tanpa sadar saudara masuk di dalam bulan Januari, Februari, Maret, saudara mulai kendor, apalagi masuk di dalam pertengahan tahun, bahkan akhir tahun kita melakukan lagi resolusi di tahun depan, saudara. Itu biasanya yang terjadi. Tetapi dengan berkat ucapan syukur ini, saudara, kita bisa sama-sama melihat bagaimana ketika kita memandang ke depan, saudara, kita bisa melihat menengadah ke atas apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi kekuatan ketika kita menjalani hidup dan pelayanan kita di hari depan. Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Jadi biasanya saudara kita memikirkan apa yang kita akan lakukan di hari depan, saudara. Tetapi saya mengajak setiap kita, mungkin ada cara yang lain untuk kita bisa bertahan, untuk kita sampai di akhir tahun ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan bersyukur. Saudara, ucapan syukur yang pertama dalam Alkitab ternyata diucapkan oleh seorang wanita bukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang pahit. Dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang diucapkan oleh Lea, saudara-saudara. Ucapan syukur yang pertama. Dan saudara pasti tahu kisahnya, konteks pada saat itu, Yakub bekerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Wanita yang dinanti-nantikan untuk menjadi pendamping di dalam hidupnya. Yakub sangat mengasihi Rahel. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Yakub sudah bekerja 7 tahun, saudara, tetapi belum diberikan oleh Laban. Sampai dikatakan 7 tahun itu dirasa beberapa hari saja. Sudah luar biasa sekali kalau orang sudah jatuh cinta ya seperti ini. 7 tahun waktu yang lama, 2 kali pandemi, saudara. Tetapi hanya dirasakan itu beberapa hari saja. Saudara pernah mengalami hal ini? Rasanya pandemi sangat lama sekali, bukan? Dan cukup sampai hari ini saja. Jangan terulang lagi. Tetapi saudara-saudara, Yakub dia bekerja 7 tahun, dirasa hanya beberapa hari saja. Nah saudara, kemudian Laban memberikan Lea. Ayah mertuanya berkata begini,
kebiasaan di keluarga kami itu kakak perempuan harus terlebih dulu menikah, baru adiknya. Jadi Lea dulu, baru nanti Rahel begitu ya. Jadi dealnya begini saja, kalau nanti kamu kunikahkan dengan kakaknya Lea, maka 7 hari kemudian ya kamu akan mendapatkan Rahel adiknya. Ya, tapi ada satu syarat. Syaratnya adalah tambah lagi bekerja 7 tahun lagi. Waduh saudara, ini ya syarat yang luar biasa dan itu tidak masalah bagi Yakub. Dan kemudian saudara, Lea dimadu dan kemudian Yakub benar-benar terbukti ternyata lebih cinta Rahel ketimbang Lea. Saudara, ini konteks yang kita akan bahas, saudara. Bagaimana mungkin bisa bersyukur dengan kondisi seperti ini. Saudara, kalau saudara dan saya ada di dalam posisi Lea, kira-kira perasaan kita seperti apa? Pasti sangat kecewa, sangat sedih, sangat kesal. Pagi-pagi mungkin Lea sudah dandan cantik-cantik, membuat kopi yang nikmat dan harum kepada suami, membuat masakan yang enak, begitu ya. Lalu kemudian Yakub biasa. Tetapi waktu Rahel yang membuatnya makanan biasa-biasa, kopinya juga kurang nikmat begitu kan. Waduh enak banget, aduh luar biasa ya. Saudara coba bayangin saudara ya, hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lea seharusnya sakit hati saudara, harusnya dia mengurung diri. Seharusnya dia mungkin tidak tahan akan hidup ini, saudara. Tetapi itu semua tidak terjadi di dalam hidup Lea. Justru malah ia bersyukur, dikatakan sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tahukah ada 3 berkat yang Tuhan siapkan kepada Lea dan juga kepada setiap kita kalau ada ucapan syukur yang mengalir dari dalam hati kita. Dan kita akan belajar juga ucapan syukur yang mengalir dari Lea, kemudian Tuhan menyediakan berkat kepadanya. Saudara, yang pertama, berkat yang pertama, Lea menjadi pribadi yang positif. Saudara, menjadi pribadi yang positif biasanya dimulai dari pikiran yang positif. Saudara, pasti Lea juga manusia yang biasa. Saudara, pasti juga ada pikiran-pikiran negatif pada saat itu. Nah, salah satu pikiran negatif yang membuat sangat sulit kita atau Lea pada saat itu mengucap syukur adalah iri hati. Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati itu membusukkan tulang. Pada saat itu saya percaya saudara, Lea iri kepada adiknya. Kenapa? Karena Rahel parasnya cantik. Dikatakan dalam Kejadian 29 ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa Yakub lebih sayang, lebih cinta kepada Rahel. Nah, di sini saudara, Lea sangat iri kepada adiknya. Rahel gimana? Rahel juga cemburu kepada Lea. Kenapa? Karena rahimnya subur. Kita lihat Kejadian 30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi ini kakak beradik saling iri-irian, saudara, saling jealous satu dengan yang lain, saudara. Lea matanya kurang berseri, parasnya kurang cantik, gitu ya. Tapi subur begitu. Kemudian Rahel yang lebih cantik tapi mandul. Tetapi saudara, Lea memilih untuk bersyukur. Nah, disitulah inner beauty-nya mulai terpancar saudara. Orang yang mau bersyukur saudara, bukan cantik di luar tetapi dari dalam hatinya menunjukkan aura yang positif. Pikiran yang positif akan memunculkan pribadi yang positif.
Pikiran yang negatif memunculkan pribadi yang negatif. Semakin banyak berkeluh kesah, komplain, saudara, makin kita menjadi pribadi yang negatif. Nah, dengan ucapan syukur ini ternyata saudara, iri hati Lea makin berkurang, kasih Tuhan makin bertambah, dan Lea menjadi pribadi yang positif. Dan menurut seorang, ucapan syukur itu adalah salah satu cara agar kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sangat berlimpah, saudara, seringkali diganjal dengan satu pikiran yang negatif, yaitu iri hati. Tuhan mengasihi sama rata. Kasih Tuhan sama bagi setiap kita. Tetapi ada yang merasa sedikit. Ada di bagian lain merasa kasih Tuhan begitu berlimpah. Padahal kehidupannya juga tidak mudah. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin penyebabnya adalah salah satu pikiran negatif, yaitu iri hati. Ketika pikiran iri hati itu dibuang, maka kasih setia Tuhan itu akan terus mengalir. Dan kita merasakan, saudara, makin peka terhadap kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara, bukan hanya pikiran iri hati, tetapi kita bisa melihat di dalam bagian lain, Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, saudara-saudara, Tuhan menunjukkan berkat bagi anak-anaknya. Tetapi ada sebagian menerima berkat dengan ucapan syukur. Ada sebagian menolak tanda kutip berkat tersebut. Dengan menyimpan hal-hal yang negatif tadi, sehingga berkat Tuhan itu tidak jadi tersalurkan. Dan diterimanya dengan ucapan syukur. Saya membaca kisah seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Saudara pasti sangat familiar, bukan, dengan tokoh penemu yang menjadi legend sepanjang sejarah. 10.000 penemuan, saudara-saudara. 9.500 sekian kalau tidak salah. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati buah penemuannya. Pada saat itu ia menemukan lampu pijar. Bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah pada saat itu, apa yang terjadi pada hari ini. Nah, saudara-saudara, Thomas berkata begini, kalimatnya positif sekali. Saya tidak gagal 10.000 kali, tetapi saya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Nah, ini orang yang positif. Saya tidak gagal 10.000 kali, tetapi saya berhasil menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dan dikisahkan, saudara, waktu Thomas masih kecil, gurunya itu menuliskan surat kepada mamanya. Thomas waktu kecil bertanya, "Ma, itu surat dari siapa?" "Dari guru kamu." "Oh, apa suratnya, isinya apa?" "Guru kamu menceritakan, Nak, kamu ini anak jenius sekali. Saking jeniusnya sampai gak ada guru yang bisa ngajarin kamu, Nak. Jadi mulai besok kamu gak sekolah ya, Nak." "Loh, gak sekolah? Terus gimana belajar?" "Belajar sama Mama. Belajar di rumah sama Mama." "Oh gitu, asik, gak sekolah lagi." Begitu ya. Terus kemudian mamanya yang ngajarin, anaknya sekolah. Puluhan tahun kemudian dia menjadi penemu terbesar sepanjang sejarah, saudara. Sangat luar biasa dan terbukti ini jenius, begitu kan. Nah, kemudian sudah tua, sudah dewasa, mamanya juga sudah lama meninggal. Si Thomas Alva Edison ini membongkar gudang, membereskan rumahnya, lalu menemukan secari kertas. Nah, ternyata kertas itu adalah suratnya pada waktu itu, saudara, masih disimpan. Lalu dia ngeliat dan dia sangat merinding, saudara. Kenapa demikian? Karena isi suratnya ini adalah seperti ini. "Ibu, anakmu itu terlalu bodoh. Tidak ada guru yang sanggup mengajar anakmu di sekolah. Kami keluarkan dari sekolah biar Anda mengajar anakmu sendiri." Thomas baca surat itu, bergetar dan nangis.
Kalau surat itu betul-betul saya baca dengan kalimat yang seperti ini, tidak mungkin saya bisa menjadi orang yang berhasil. Menjadi penemu seperti ini. Itu sebabnya Thomas punya pikiran yang positif, yang baik. Karena mamanya mengajarkan juga hal yang baik kepada anaknya. Saudara, kita sebagai orang tua, apakah kita mengajarkan hal yang positif kepada anak kita? Apakah ucapan syukur lebih banyak dinyatakan kepada anak-anak kita? Atau keluh kesah, celaan yang lebih banyak yang kita berikan? Ketika kita memberikan firman Tuhan, hal yang baik kepada anak-anak kita, maka percayalah anak-anak kita juga akan menjadi pribadi yang positif, yang Tuhan akan pakai secara luar biasa. Berkat yang kedua, Lea fokus kepada Tuhan, tidak lagi pada pasangannya. Lea fokus kepada Tuhan, tidak lagi pada pasangannya. Saudara, dari perikop yang kita baca tadi, ternyata nama yang diberikan Lea kepada anak-anak itu menandakan kondisi batinnya Lea, saudara. Anak pertama, saudara, dinamai Ruben. Kenapa? Karena Tuhan mendengar kesengsaraanku. Tuhan mendengar, itu namanya Ruben. Lalu kemudian anak kedua, Simeon. Tuhan, saudara, yang Ruben itu Tuhan memperhatikan, saudara. Tuhan memperhatikan. Yang Simeon, Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, diberikannya anak ini kepadaku. Maka anak itu dinamakan Simeon. Lalu tetap tidak dicintai sama suami. Kemudian anak ketiga lahir, dinamakan Lewi. Artinya apa? Pengen supaya suamiku lebih erat kepadaku. Aku pengen ini Tuhan, aku udah memberikan anak yang ketiga ini kepada suamiku. Pengen supaya apa? Supaya suamiku erat denganku seperti engkau yang erat padaku. Tidak dikasihi oleh sang suami lagi. Sampai anak yang keempat. Saudara, Lea tidak berharap apa-apa lagi. Tidak berharap apa-apa lagi dari aku. Kali ini anak yang keempat. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Mau suamiku mengasihi aku, mau suamiku erat padaku, mau suamiku berpaling, mau suamiku tidak sayang sama aku mau bersyukur sama Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali, saudara. Ucapan syukur Lea ternyata mendatangkan kekuatan. Untuk Lea akhirnya bisa bertahan di dalam masalah keluarga yang mungkin menjadi beban yang sangat besar yang dia harus pikul. Ini juga bukan kesalahannya, saudara-saudara. Kesalahan ayahnya bukan Laban. Di balik skenario itu Lea tidak tahu apa-apa. Ini sebuah permainan dari ayah. Tetapi Lea berkata, aku akan bersyukur. Saudara, dengan bersyukur kita belum tentu masalah beres. Tetapi dengan bersyukur itu kita mendapatkan kekuatan yang besar. Mendapatkan energi yang lebih untuk bisa mengatasi masalah. Dan dengan bersyukur seperti Lea ini, saudara-saudara, fokus kita bukan melihat lagi berkat-berkat Tuhan, tetapi akan terfokus kepada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan. Seolah-olah Lea sadar, berkat keluarga, anak-anak yang baik ini bukan segala-galanya bagiku. Tetapi engkaulah yang menjadi segala-galanya Tuhan. Aku bersyukur akan engkau. Berkat yang ketiga, saudara. Lea dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, tahukah kita dari garis keturunan Lea, saudara, bersama budaknya Zilpa, muncul 8 suku Israel.
Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon. Lalu kemudian Rahel, dari garis keturunan Rahel dan Bilha hanya 4 suku saja. Dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Tahukah saudara, dari garis keturunan Lea muncul generasi imam. Harun dan Musa dari suku Lewi. Pemimpin besar yang luar biasa Tuhan pakai. Dari keturunan Lea. Tahukah saudara-saudara, Daud juga dari keturunan Yehuda. Lea, bukan Rahel. Dan tahukah saudara-saudara, Yesus Kristus anak Daud, Mesias dari suku Yehuda. Dalam hati kecil mungkin berkata, kenapa Yesus tidak lahir dari Yusuf dan suku Yusuf dan Benyamin? Ternyata Tuhan pakai Lea untuk menjadi saluran berkat. Dari keturunannya muncul orang-orang besar sepanjang sejarah. Pemimpin-pemimpin besar, bahkan Mesias juru selamat dunia dari keturunan Lea. Dan yang paling mengharukan, saudara, di akhir hidup Yakub, ia berpesan kepada anak-anaknya agar yang dikuburkan di samping Yakub di dalam kematian, dalam penguburannya adalah Lea. Yang menarik bukan Rahel yang dikubur di samping Yakub, tetapi Lea. Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Yakub, Lea. Seolah-olah firman Tuhan ingin berkata seperti ini, kondisimu tidak berubah, Lea. Engkau tetap pahit. Suamimu tidak berubah, Lea. Tetapi aku sedang menyiapkan generasi berikutnya. Dan aku akan memberkati anak cucu. Aku akan memberkati setiap mereka. Aku akan pakai setiap mereka menjadi saluran berkat. Jadi belum tentu ketika kita mengucap syukur langsung kondisi berubah, masalah beres, saudara. Mana berkat Tuhan, mana kita mungkin akan bertanya-tanya. Tetapi saudara-saudara, selangkah lebih di depan Tuhan sedang menyiapkan sebuah berkat yang indah bagi anak cucu kita. Amin, saudara. Meskipun kondisi tidak berubah, meskipun hidup kita tidak tambah kaya, hidup juga biasa-biasa saja seperti ini. Siapa yang tidak bahagia, saudara, ucapan syukur kita ternyata didengar Tuhan. Dan Tuhan sedang menyusun rencana yang baik buat keturunan kita di depan. Saudara, saya tidak tahu kondisi kita hari ini. Apakah kita dalam kondisi yang baik-baik? Bersyukurlah kalau kondisi kita baik-baik. Tetapi mungkin kita dalam hidup yang sulit, kegentaran yang tersendiri di tahun 2023 ini, di depan rasanya sepertinya gelap, saudara, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Makin kita membuat resolusi di depan, kita makin stres, kita makin bingung, saudara, apa yang harus kita akan capai. Tetapi bersyukur, itu akan melegakan hati. Semakin kita mengandalkan Tuhan, kita berharap dalam penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Dengan bersyukur, itu menjadi kekuatan kita. Dan kita menerima kasih Tuhan yang berlimpah. Dengan bersyukur, saudara-saudara, Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari depan kita. Karena itu bersyukurlah di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mari kita baca sama-sama sebagai penutup khotbah pada hari ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita tenang sejenak. Saudara, kita merenung akan firman Tuhan. Saudara, apakah ucapan syukur
terus keluar dari hati yang terdalam, atau hanya sekedar muncul di bibir karena kewajiban orang Kristen adalah mengucap syukur. Apakah saudara saat ini sedang mudah untuk mengucap syukur? Ketika kita mengalami hidup yang tidak mudah, saudara, saya percaya mengucap syukur itu menjadi jalan keluar. Saudara bersyukur untuk segala keadaanmu. Bersyukur untuk segala kesulitan hidup. Ternyata Tuhan bentuk engkau, bukan? Bersyukur untuk sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Bersyukur untuk konflik keluarga yang pernah terjadi. Karena itu mempertajam relasimu dengan pasangan. Bersyukur jikalau perusahaan saudara pernah bangkrut. Karena engkau sedang menemukan cara yang tidak berhasil. Tetapi ada keberhasilan yang Tuhan berikan di waktu mendatang. Bersyukur jikalau engkau pernah mengalami kedukaan. Karena bukan pasanganmu yang menjadi sandaran hidupmu. Bukan anakmu, bukan orang tuamu yang menjadi sandaran hidupmu. Tetapi Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi anggota keluargamu. Karena itu Tuhan memanggil dia pulang. Tetap bersyukur kepada Tuhan.